Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial pembuatan game edukasi menggunakan Construct. Masih bersama saya Bapak Aven Afrianto. Di pertemuan terakhir kita sudah membuat menu-menu mengenal ya, dari mengenal banteng ya, mengenal gajah dan koala. Untuk menu selanjutnya yang akan kita buat adalah menu quiz. Untuk menyusun dan mewarnai kita buat belakangan karena ini agak terlalu kompleks eventnya. Jadi kita buat yang lebih mudah dulu, yaitu menu quiz. Oke, langsung saja kita tambahkan layout. Klik kanan, add layout, pilih add event sheet ya. Setelah itu kalian namai layoutnya quiz 1 ya. Maksudnya quiz nomor 1. Jadi nanti mungkin ada 3 pertanyaan ya di dalam menu quiz. Jadi ini quiz nomor 1, dan setiap pertanyaannya kita bedakan layout sendiri-sendiri seperti layout mengenal ini ya. Kita bedakan sendiri-sendiri setiap nama hewannya. Begitu pula dengan quiznya. Oke, setelah itu rename juga untuk eventnya menjadi quiz event 1 kayak gini ya. Oke, setelah itu layoutnya klik layout, terus kalian sesuaikan seperti biasa layout size nya, yaitu 1280 dan 720. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kalian berikan background ya seperti biasa. Saya pakai background yang ini. Backgroundnya kalian kecilkan sesuai dengan layoutnya. Oke, setelah itu layer ini kalian rename. Klik kanan rename ya menjadi BG atau background ya. Setelah itu kalian lock agar ini tidak meminimalkan, maksud saya ini untuk meminimalkan saat kalian mengklik objeknya kecuali backgroundnya seperti ini. Oke, setelah itu tambahkan layer, kalian rename layer barunya yaitu menjadi UI. Oke, setelah itu kalian masukkan gambar-gambar yang dibutuhkan. Misalnya saya pakai gambar yang sudah ada, pakai ini ya. Nah, ini saya taruh sini, terus saya pakai ini. Jika di project kalian belum ada, kalian bisa impor dari folder aset kalian ya. Oke, terus gambarnya ini ya. Oke, untuk gambar-gambar yang sudah pernah kita buat di layout sebelumnya dan kita gunakan lagi aset tersebut, maka aset tersebut masih masih menyimpan behavior yang ditambahkan ya. Lihat seperti ini ya. Karena itu satu objek yang sama ya. Jadi kita bisa pindah, bisa kita edit untuk nilai-nilai atau parameter behaviornya, itu tidak akan mempengaruhi objek yang telah kita inputkan di layout sebelumnya ya. Asalkan ini behavior ini jangan kalian hapus. Kalau ini kalian hapus, misal kalian nggak guna ini behavior untuk objek yang ini, kalian hapus ya, untuk objek yang sama yang kita ambil dari sini ya, dan itu berada di layout yang lain, itu juga akan terhapus ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hanya mengedit parameternya saja. Jika pengen tidak ada behavior Lightwin di objek ini, berarti yang harus dilakukan adalah menduplikat atau mengklon dulu terlebih dahulu objek aset yang ada di projectnya. Jadi ada 2 ya project asetnya, yang satu ada behavior Lightwin, yang satu tidak. Tapi karena kita konsepnya ini nanti pakai Lightwin ya, karena layout ini saat pertama kali dijalankan tidak langsung muncul seperti ini, tapi ada animasinya
ya. Jadi kita gunakan Lightwin. Kita tempatkan dulu teksnya. Jadi di sini ada teks ya, teks. Kalian klik kanan, insert teks. Oke, seperti ini. Kalian edit. Kalian besarkan. Oke, untuk warnanya kita pakai ini ya. Terus untuk alignment-nya kita center semua. Oke, untuk isi teksnya adalah tebak gambar. Jika tidak kelihatan, kata yang kelihatan kalian besarkan kayak gini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang ini ya, kalian bisa copy aja ini. Oke, seperti ini. Ini kalian ganti dengan jawabannya ya. Misal ini banteng. Oke, setelah itu kalian copy saja menggunakan CTRL, ditahan dan di drag ke bawah, itu akan menduplikat atau mengcopy ya, bukan duplikat tapi copy ya. Ya, objeknya masih satu ya, masih satu, lihat objeknya masih satu tapi ini terduplikat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini saya ganti jawaban yang lain, misal kuda, terus ini jerapah. Nah, saat kita membedakan antara tombol satu dengan tombol yang lain, misal, padahal ini asetnya hanya satu di dalam projectnya, ya. Jika kita ke event, seumpama nih, kita ke event nih, kan apa yang kita lakukan adalah saat ini diklik itu benar, saat ini diklik itu salah. Nah, itu gimana? Padahal ini cuma satu. Kalau kita tambahkan add event, nah objek tombolnya itu cuma satu. Terus apa yang membedakan benar dan salah? Ya, nanti yang akan kita bedakan benar dan salah itu adalah UID. Apa itu UID? Unique ID atau nomor ID yang unik. Ya, setiap objek yang ada di sini, entah itu dalam satu aset yang sama kayak gini ya, itu pasti punya UID yang berbeda. Lihat, 44 kalau saya klik yang ini, 48 dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan UID untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, kita lanjut dulu, kita buat animasinya. Oh iya, ini jangan lupa kalian copy lagi. Ini pertanyaannya kalian isikan, saya buat warna yang berbeda dan saya berikan isi teksnya juga berbeda, yaitu apa nama hewan ini. Nah, seperti itu. Terus untuk ukurannya juga saya kecilkan sedikit karena tidak muat ya, kayak gini misal. Kayak gini ya. Oke, terus kita turunkan ke bawah. Set. Setelah itu kita tambahkan tombol yang seperti biasa pada menu-menu yang lain, yaitu tombol on off ya. Tombol on off. Oh iya, tombol on off-nya ada di mengenal. Sebentar, on off dan home ya, tombol home. Kita buka mengenal dulu, mengenal banteng yang kita buka. Nah, ini tombol on off. Kalian copy, terus taruh di whois, kalian paste di sini. Ya, ini kalian sesuaikan. Ya, enaknya kita copy lagi
ini sudah menyimpan Letwin ya, seperti yang sudah saya jelaskan, dia masih menyimpan animasi. Jadi kita letakkan sesuai sama persis dengan yang ini, maka animasinya pun sama ya. Oke, selanjutnya kita animasikan yang ini ya, yang objek-objek yang lain ya, misalnya ini ya. Oke, kita kopikan posisi sekarang, kita ganti targetnya menjadi posisi sekarang, terus untuk durasinya biarkan saja, terus kalian geser ke kiri, keluar dari layout ya, untuk posisi awalnya. Terus pada apa namanya pada tulisan tebak gambarnya kalian tambahkan Letwin ya, terus kalian edit beberapa parameter seperti biasa ya, copy paste posisi sekarang ke target, terus kita samakan durasinya dan kita tarik keluar dari layout untuk posisi awalnya. Begitu pula dengan objek hewannya ya, sama, copy paste position, terus durasinya 1,5 ya, sama, terus kalian keluarkan. Oke, setelah itu yang lain ya, kalian copy posisi ke sini, terus isi outback, terus ini kalian buat 1 ya, kalian tarik keluar. Oke, begitu pula dengan yang ini, misal ini juga sama, isi outback, copy positionnya, terus ini adalah 1,5 ya. Begitu pula dengan yang ini juga gambarnya sama, posisinya kita copy paste, kita buat ini 1,5 dan kita keluarkan. Oke, lanjut yang ini, copy paste. Oh sebentar, belum kita copy ya, copy ya, ini copy paste ke target, terus ini 1 ya. Kenapa beda? Karena agar ada perbedaan apa namanya, ada perbedaan animasi dalam durasinya, agar ada variasinya ya. Untuk teksnya sama dengan tombol backgroundnya ya, copy paste, terus isi outback. Setelah itu ini juga 1 sama ya. Setelah itu kalian keluarkan dari layout. Oke, terus yang ini copy paste, terus ini 0,5 ya, komanya pakainya titik ya, komanya pakainya titik. Oh, sebentar, kita samakan saja untuk jenis animasinya ya, terus ini juga sama, ini 0,5. Jadi nanti untuk yang tampil atau yang masuk terlebih dahulu itu yang durasinya lebih cepat ya, harusnya dari bawah dulu ke atas. Oke, kita save. Oke, setelah itu kita coba jalankan ya, pilih run layout. Oke, seperti ini ya. Oke, animasinya sudah bagus. Close. Oke, selanjutnya kita ke event ya, quiz event 1 ya. Kita kopikan, ini kan sudah ada tuh tombol on off dan home ya, karena kita sudah pernah buat, kita cukup kopikan saja. Kita ambil dari mengenal banteng event ya, di sini ya, ini 1 blok ini untuk on off, kalian copy CTRL C, setelah itu ke quiz event 1 CTRL V. Begitu pula dengan yang tombol home, sama
general C ke event 1 general V. Oke, untuk yang lain ya. Oke, sekarang gini, untuk sekarang kita harus cari dulu mana yang benar berdasarkan ID ini ya, UID ya. Berarti yang benar adalah yang ini, yang tombol banteng yang backgroundnya yang paling atas, dan dia punya UID 44. Jadi saat mengklik semua tombol ini, aset ini ya, misal kita kan punya satu aset nih, yang ini nih, semua ini ya, ini aset yang sama. Jadi kita cek dulu mana UID yang 44 ya. Jika UID 44 maka skornya atau nilainya akan bertambah ya, dan dia langsung go to layout ke soal berikutnya ya. Di sini kasusnya adalah quiz 2, nanti akan kita buat layoutnya ya. Kalau yang lain, untuk tombol yang lain itu tidak akan menambah nilai karena salah, akan tetapi tetap dia juga punya fungsi untuk pergi atau go to layout ke layout atau soal selanjutnya ya. Seperti itu ya konsepnya ya. Oke, kita ke quiz ya. Pertama kita harus klik kanan ya. Pertama klik kanan sembarang di sini. Kalian buat global variable, yaitu untuk menyimpan skor nanti ya, skor ya. Terus ini biarkan number, ini biarkan kosong, terus oke ya. Pilih add event, terus kita pilih touch ya, karena kita mau mengklik suatu objek. Terus pilih on tab objek. Objek apa yang akan kita pilih, yaitu tombol jawaban tadi ya, backgroundnya tadi yang ini ya. Oke, klik down. Oke, terus kita melakukan apa? Kita cek dulu nih, berarti kita butuh kondisi tambahan di bawah ya, seperti halnya ini, lihat seperti halnya ini ya. Berarti kalian klik B ya, untuk menambah kondisi lagi di dalam kondisi awal tadi ya, B ya, muncul agak menjorok ya, agak menjorok ke dalam ya. Kalian double klik. Oke, terus kita cek dulu tuh ya, objek yang ini tapi yang punya UID nomor berapa kan gitu ya. Nah, pick unique ID ya, unique ID keberapa, apakah unique ID-nya 44 ya. Kalau 44 maka apa yang dilakukan, skor ini akan bertambah. Berarti pada actionnya kalian pilih sistem. Setelah itu add to, maksudnya add to apa? Itu menambahkan. Jadi ini variabel yang akan kita pilih akan ditambahkan nilai tertentu. Kalau set value itu hanya mengganti nilainya, tidak ditambahkan ya. Jadi kita pilih add to. Oke, nambahnya berapa nanti setiap benar ya. Karena kita punya 3 soal, mungkin setiap benar kita tambahkan misal 10 ya, 10 saja. Harusnya nanti kalian buat soal yang kira-kira penambahannya itu nanti nilai akhirnya kalau benar semua ya 100 ya. Oke, setelah itu down ya. Untuk variabelnya pilih skor loh ya. Oke, ini variabel yang telah kita buat yang di layout sebelumnya, jadi masih bisa kita akses ya, masih bisa kita gunakan. Jadi pilih skor ya. Terus penambahannya yaitu setiap benar akan bertambah nilainya 10. Terus down. Oke, kayak gini. Oke, setelah itu kalian coba ya, untuk mengenal bandeng ini kalian tutup aja dulu ya, mengenal bandengnya kalian tutup biar tidak banyak menu-menu di sini ya. Oke, pada quiz itu kalian coba tidak di run layout karena kita ingin ngecek variabel skor ini bertambah atau tidak ya. Jadi ngeceknya itu bukan di run layout tapi debug layout. Klik debug layout. Kalau kita menjalankan debug layout ya, maka di bawahnya akan ada inspektor ya, dimana ini adalah data-datanya. Lihat ada
layout sekarang itu layout apa ya. Terus ke bawah lagi kalian coba cari di global variabel. Lihat global variabel di sini ada beberapa variabel ya yang kita yang kita buat sebelumnya ya. Di sini ada skor ya. Lihat saat kita klik yang ini maka skor tidak akan bertambah. Klik yang ini tidak bertambah. Kita coba pilih yang ini yang atas. Apakah bertambah? Lihat perhatikan pada global variabel skor. Klik, nah, dia bertambah 10. Kalau klik lagi 20 dan seterusnya ya. Jadi setelah kita klik, setiap kita klik pada tombol apapun yang jawaban ini entah itu benar atau salah, selain menambah skor jika benar ya, dia langsung loncat ke jawaban ke soal berikutnya ya. Jadi tidak mungkin akan double klik seperti ini nih ya. Oke, kayak gitu, nanti nilainya banyak dong. Oke, setelah itu ini udah berhasil ya, kalian close. Oke, setelah itu selain menambahkan skor, tab juga loncat ke layout berikutnya. Kita belum punya layout soal berikutnya, quiz berikutnya ya. Selain nambah skor dan loncat ke go to layout berikutnya, kita juga harus menambahkan sound effect-nya ya. Sound effect-nya itu kita ambil saja yang biasa ya, yang klik tune ini. Itu untuk klik tombol ya, kalian copy aja ke sini. Oke, selanjutnya kita duplicate quiznya ini ya, quiz 1 kita duplicate layoutnya untuk membuat quiz berikutnya atau soal berikutnya ya. Pada project di quiz 1 klik kanan duplicate. Oke, terus kalian rename menjadi quiz 2. Oke, terus kalian buka. Oke, ini quiz 2 ya, sama persis ya. Animasinya juga sudah jadi ya. Tinggal kita kita ganti nih ke berikutnya, yaitu ini gajah ya, gajah. Oke, berarti ini frame yang indeksnya 1 ya, atau frame yang kedua. Oke, kita gajah, kita besarkan ya, besarkan kayak gini. Setelah itu kita cek ya, kita ganti aja jawabannya benar, ada yang tengah ya. Oke, kalian ganti gajah. Terus bantengnya kalian juga ganti menjadi zebra misal. Terus jerapahnya kalian ganti menjadi koala. Oke, lihat tadi di quiz 1 itu ini indeksnya unique ID-nya maksud saya 44. Saat kita di quiz 2 tentu dia sudah berbeda ya, ini 57. Dia setiap project kita keseluruhan ini UID itu semuanya berbeda ya, tidak ada yang sama ya. Oke, jadi yang nanti untuk soal quiz kedua ya, itu yang benar UID-nya adalah 61 ya. Oke, kita sebelum ke event yang quiz 2, kita ke event yang quiz 1 dulu. Karena tombol yang quiz 1 ini itu selain menambahkan nilai ya, dia juga fungsinya untuk loncat ke soal berikutnya. Jadi kita tambahkan ya. Jadi misalnya di sini tuh. Ya di sini ya, add actionnya di sini yang induk. Jadi ini adalah apapun tombol ini diklik ya, tombol pilihan jawaban entah itu benar yang salah, itu dia langsung dia loncat ya, dia punya fungsi loncat semua ya, loncat ke layout tertentu kayak ini, go to layout ya. Layoutnya kemana? Layoutnya kalau ini yang ke quiz 2 ya, kayak gini. Oke, jadi dia kalau ada pada UID 44 dia juga menambahkan skor 10 ya. Kita coba ya, apakah berhasil bisa ditambahkan dan loncat ke quiz kedua atau gagal ya. Jadi kita debug layout ya, gambar serangga ini ya yang kita, karena untuk ngecek variabel juga, tidak cuma visualnya saja. Klik double layout, debug layout.
Oke, kita cek ya. Ada global variabel. Kita cek, kita coba banteng. Klik, harusnya 20 tambah 10 dan dia loncat 20. Ya, udah benar. Ya, udah benar. Saat klik yang lain, ya. Ini karena dia, kenapa kok dia bisa ada responnya seperti ini ya, karena layout yang kita duplikat quiz 2 nya ini ya, itu dia masih menggunakan event sheet yang punyanya quiz 1 ya. Ini masih quiz event 1, jadi sama dengan ini, jadi kita harus buat sendiri nih. Oke, pada event sheet kita tambahkan event sheet baru ya, add event sheet, terus namanya saja quiz event 2. Oke, kita kopikan semua yang ada di event sheet 1 ya. Untuk skornya jangan di copy ya, karena ini harusnya ada saat membuat skor 0 ya. Kita saat men-set atau memuat skor yang 0 itu hanya di soal pertama saja, jangan buat di soal kedua juga. Jadi ini biar jangan kalian ikut copy ya, kalian copy lainnya aja seperti ini, copy ke quiz 2, paste seperti ini ya. Selanjutnya UID-nya udah beda ya. Quiz 2 itu UID yang benar atau jawaban yang benar adalah 61. Jadi ini kita ganti 61, double klik ya, 61. Oke, udah cuma itu ya. Terus quiz go to quiz-nya ini diganti quiz yang ketiga, kita belum punya ya. Oke, kita buat dulu quiz yang ketiga. Dari quiz 2 ini kalian klik kanan, duplicate, terus namai quiz 3. Setelah itu kalian buka quiz 3-nya, terus hewannya, frame-nya kalian ganti menjadi angka 2 ya, terus kalian kecilkan. Oke, terus ini biarkan koala di sini ya. Ini ada jawaban yang benar nanti, ini kalian ganti menjadi kera, misal kera, terus ini kucing ya, kucing. Nah, berarti untuk soal quiz ketiga berarti UID yang benar adalah 76 ya, yang ini ya, ini 76. Oke, selanjutnya kita copy, maksud saya kita buat event baru ya untuk quiz event 3. Ya, isinya adalah sama ya, kita kopikan di sini, semua kita kopikan, copy terus ke quiz 3, paste. Yang berbeda adalah ini ya, tadi quiz 3 UID yang benar adalah 76, jadi ini kita ganti menjadi 76. Terus kita hilangkan gotonya ya, gotonya kita hilangkan nih, gotonya kita hilangkan ya, karena ini sudah soal terakhir, kita nggak ke soal berikutnya lagi. Oh ya, kita harus edit yang quiz kedua. Quiz kedua ini harusnya bukan gotonya, bukan ke layout quiz kedua, tapi yang ketiga. Ini juga kita ganti, ini ke 3. Oke gitu. Oke, nanti saat dijawab ya, apapun jawabannya yang quiz ketiga itu kita keluarkan sebuah pop up nilainya ya, untuk menampilkan nilainya ya. Kalau benar semua ya nilainya 30, karena kita setiap soalnya kita tambahkan 10 ya jika benar, jadi totalnya 30. Dan jika tidak benar semua ya kita tampilkan nilai adanya, jika salah semua ya 0 nanti. Oke, sementara kita coba dulu dari quiz 1, kita debug layout ya. Oke, kita posisikan ke variabel skor ya. Oke, kita coba kuda ya. Kuda harusnya dia berpindah ke quiz kedua tapi tidak bertambah skor. Kita coba klik ya, skornya masih 0 ya.
Terus kita untuk yang gajah ini kita buat dia jawaban benar ya. Gajah, kita klik yang gajah, tambah 10 harusnya. Oke, ada kesalahan ya, lihat. Ada kesalahan, apa yang salah? Oh iya, yang salah itu karena quiz ini, lihat, layout quiz 2 itu dia masih menggunakan event yang satu. Harusnya kita kan udah punya tuh yang quiz event 2 ini, harusnya yang kita pakai adalah yang event atau quiz event yang 2. Begitu pula dengan quiz 3 ya, kita klik quiz 3, lihat ini masih pakai quiz event yang satu, harusnya kita pakai quiz event yang 3. Oke, itu ya, harus jeli untuk memperhatikan di propertiesnya ya, karena kita pakai tadi adalah pakai duplikat ya, kita tidak membuat layout baru tapi kita duplikat. Jadi eventnya itu kita buat secara sendiri ya, jadi kita harus ganti parameternya. Oke, kita ulangi, kita coba ya, kita coba quiz 1, kita jalankan debug layout. Oke, kita coba untuk ini kita salahkan dulu, ini misal pilih jerapah ya. Oh ya, kita posisikan inspektornya di global variable, klik. Oke, nggak bertambah, kita ke quiz kedua, kita benarkan untuk gajah, klik. Oke, bertambah 10 ya, bener ya. Oke, setelah itu ini koala, kita klik. Oke, 20 ya. Nanti saat terakhir diklik itu muncul pop up nilainya, tapi kita belum ya. Kita coba untuk home-nya, kita klik home-nya. Oke, agak lemot ya. Nggak apa-apa. Oke, untuk ke kuisnya ini kita belum buat ternyata. Lihat, kita belum menambahkan event untuk tombol yang ini, tombol yang kuis. Kita belum bisa ke kuis kalau kita dari home ya, kalau kita dari menu home. Oke, close. Kita tambahkan di bagian home ya, home event ya, home event. Kita buka dulu home event. Kita add event ya, terus pilih touch, terus on type objek, pilih objeknya adalah quiz, btn quiz. Oke, down, terus kita go to sistem ya, go to layout, ke quiz 1 ya, quiz pertama. Oke, selain itu juga kita bunyikan suara ya, kayak gini. Oke, udah untuk home eventnya mungkin itu ya, close. Terus oh ya, untuk di quiz 3 kita tambahkan, jadi saat apapun yang diklik itu akan muncul pop up ya, jadi dari atas itu ke bawah muncul suatu pop up. Pop up-nya itu kita pakai, oh ya, kita pakai dari elemen aset elemen ya, di sini ya, di folder kita pakai yang mana ya, kita pakai yang score ini ya, yang ini kalian drag ke construct. Oke, taruh di layout quiz 3, taruh sini ya. Nah, kalian besarkan sedikit. Oke, seperti ini. Nanti akan menyimpan nilainya ya di sini. Oke, setelah itu kalian insert new object, insert berupa teks ya, teks ini ya, kalian taruh ke sini dan kalian setting ukurannya, kita pilih black, terus ukurannya mungkin 36. Oke, terus kita besarkan sedikit. Oke, setelah itu kita tengahkan, center, ini juga center, terus ini juga center semua ya. Oke, kita posisikan lagi, mungkin ukurannya kurang besar, kita size-nya kita besarin 48 mungkin. Oke, cukup ya, cukup kayak gini aja. Oke, ini kita isikan 0 dulu ya, kita 0 dulu. Terus warnanya juga kita sesuaikan ya, warnanya biar enggak terlalu kontras seperti ini. Oke, sekarang kita buat
dia animasi ya. Animasinya adalah menggunakan behavior light twin ya, behavior light twin. Nah, ini ya, tapi aktif on star-nya kita pilih no ya. Karena apa? Karena dia tidak akan muncul, tidak akan, animasinya belum akan jalan ya saat pertama kali layout dijalankan. Jadi dia jalan saat tombol ini diklik ya, untuk menampilkan nilainya. No, terus jenis animasinya pilih sesuai yang kalian sukai, terus targetnya kalian ambil dari posisi sekarang ya, paste di sini, terus mungkin durasinya mungkin 1 detik saja. Oke, begitu pula dengan nilai skornya ya. Oh iya, skornya ini kita harus rename dulu ya, kita rename dulu. Lihat. Ini mana yang benar nih? Nah, ini yang ini ya, teks 3 ya. Oke, teks 3 kalian rename. Kenapa kita rename? Karena saat kita gunakan di event nanti biar tidak tertukar antara objek teks yang lain ya. Kita buat ini nilai. Ya, nilai. Oke, kita buat animasi juga. Tambahkan light twin. Ya, terus ini kalian buat no ya, sama seperti yang tadi. Pilih jenis animasi, terus posisinya pilih yang sekarang, terus durasinya 1. Oke, sekarang kalian umpetin di luar layout di bagian atas nih. Oke, kayak gini. Oke, pada bagian event, quiz event 3 ya, saat diklik, apapun yang diklik maka dia akan menjalankan ya, dia akan menjalankan animasinya. Animasi apa? Animasi yang ini ya, background ini dulu kalian klik. Nah, terus di bagian light twin ya, start ya, start ya, start. Terus pada tambah action lagi yaitu nilai. Nilai juga kalian animasinya kalian jalankan, start light twinnya ya. Oke, setelah itu kita masukkan skor terakhir berapapun itu, kita ganti ke isian dari teks nilai ini ya. Caranya gimana? Pilih ke nilai ya, add action nilai, terus kalian cari set text. Set text, mana set text? Nah, nah ini set text. Jadi teks yang tadinya 0 ya, kita ganti sesuai dengan skornya ya. Ini pilihannya adalah skor ya. Kalian petiknya hilangkan, terus ketikkan skor. Nah, dia akan muncul variabel, terus down. Oke, coba jalankan ya di quiz 1, langsung run layout ya. Kita nggak perlu debug ya, karena nanti nilainya itu sudah muncul pada pop up di quiz terakhir. Oke, run layout. Oke, kita coba jawab dengan benar ya. Bandeng ya, terus ini gajah, terus ini koala. Coba apakah muncul? Oke, munculnya 20. Oke, ada kekeliruan. Sebentar, close dulu. Oke, mungkin kita kesalahannya itu mungkin terletak pada quiz event yang ketiga ini. Lihat di sini ya, kita coba jalankan menggunakan debug layout ya. Kita lihat variabel skornya itu udah sesuai belum nilainya ya, tapi kenapa kok ditampilkan di sini itu masih bernilai 20, padahal kita jawabnya benar semua kan. Oke, kita dari quiz 1 kita pilih debug layout. Oke, ini kita lihat di bagian bawah nih ya, perhatikan bagian skor ini kita jawab benar ya, bandeng benar, tambah 10 kan. Setelah itu gajah, klik benar ya, tambah jadi 20 tambah 10. Terus koala, klik 30, akan tetapi dia yang tampil cuma 20. Oke, mungkin kita pada event yang ketiga ini salah, jadi ini mungkin kita ini taruh di sini mungkin ya, kita taruh di sini ya, taruh di sini.
taruh di bawahnya karena kita menampilkannya itu di bawahnya apa namanya, ini di bawahnya penambahan skor ya. Jadi tadi di atas ini, jadi dia belum ditambahkan, mungkin belum diproses, terus dia sudah ditampilkan ya. Mungkin kita taruh sini ya. Atau kita copy aja jadi 2 ya, gini. Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi dari quiz 1 ya. Run layout. Oke, kita coba banteng ya. Selanjutnya adalah gajah ya. Selanjutnya adalah koala. 30, udah benar ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari awal tapi dengan jawaban yang salah ya, yang kita salahkan. Ada satu soal yang salah kita salahkan, atau mungkin 2 soal yang kita salahkan ya. Kita ke home dulu ya, setelah itu kita ke quiz. Oke, kita pilih banteng, kita benar. Terus ini kita salahkan zebra. Setelah itu pilih kerang ya, kita coba klik ke 40 karena tadi masih menyimpan ya. Kenapa kok 40? Harusnya kan 10 kan, karena tadi saat kita ke quiz ya, saat kita ke home tadi itu dia masih menyimpan skor terakhir yaitu 30 tadi. Nah, terus kita ulangi dengan menjawab satu jawaban yang benar, berarti kan 10 tuh harusnya. Nah, dia menambahkan 10. Oke, solusinya adalah kita set dulu menjadi 0. Jadi apa yang perlu kita di set adalah di tombol home-nya ya. Saat mengklik tombol home itu set dulu menjadi 0. Oke ya, kita tambahkan di setiap tombol home-nya di dalam quiz event ya. Ini kan ada tombol home nih. Nah, saat dia mengklik tombol home, yang dilakukan adalah men-set skor yang terakhir itu dijadiin 0. Jadi tambah add action, terus pilih sistem, terus pilih set value. Nah, kita ganti set value skor, kita jadiin 0 lagi ya. Nah, kayak gini. Kita taruh atas, baru kembali ke home. Oke, ini kita copy aja ke setiap eventnya karena kita nggak tahu mana, mungkin di tengah-tengah menjawab soal, jadi mungkin di poin atau soal kedua user atau pengguna itu memencet tombol home, jadi kita reset dulu skornya menjadi 0. Oke, copy juga ke quiz event yang ketiga. Oke, kita coba ya, jangan lupa di save dulu. Oke, kita coba run layout. Oke, kita coba jawab benar ya, banteng. Terus ini gajah. Terus ini koala. Oke, ini sudah benar ya, 30 ya. Oke, kita ke home. Kita jawab dengan satu benar ya, yang lain salah ya. Kita ini jawab kita kuda, terus ini kita benarkan. Kita jawab ini gajah, terus ini kita jawab ini kucing. Oke, 10 ya, yang cuma benar 1. Oke, udah, ini udah berhasil. Setelah itu close ya, mungkin kita tambahkan sedikit hiasan ya. Jadi saat muncul nilainya juga ada muncul kayak percikan-percikan kembang api ya. Cara buatnya gimana? Kita akan tambahkan sebuah partikel ya. Klik kanan, insert new object, pilih partikel, terus taruh di luar saja. Partikelnya kecil saja ya, kecil, misal warna kuning, agak orange seperti ini, terus seperti ini. Alfanya tetap full ya, 255 ya, tidak transparan. Terus kalian klik kayak gini.
Ya, setelah itu kalian crop ya biar dia ngepres kayak gini, terus close. Nah, ini. Terus pada settingan partikel kalian ada beberapa yang perlu disetting ya. Misal apa ya? Oke, untuk tipenya itu one shot ya, one shot. Jadi dia cuma kayak satu percikan saja ya, satu percikan, tidak looping, tidak terus menerus. Terus setelah itu spray count-nya mungkin 360. Jadi dia nyebar ya, dia nyebar. Oke, kita coba cek ya, kita taruh sini ya, kita coba jalankan. Oke, ini ya, lihat. Nah, ini ada kayak percikan. Nah, kita akan tambahkan itu. Untuk gravitasinya kita tambahkan ya, jadi dia agak menurun gitu karena adanya gravitasi. Mungkin tambahkan nilai 10 misal. Coba kita tambahkan lagi mungkin 50 ya, gravitasinya 50. Selanjutnya ini kita keluarkan ya, Oke, kita buat kondisi baru di dalam ini. Tekan B ya, klik sini terus tekan B, terus kita pilih sistem. Kita akan repeat ya, lihat repeat itu kita apa namanya, kita buat dia banyak ya. Jadi objeknya yang tadi kan cuma satu tuh partikelnya, jadi kita buat banyak semacam itu, banyak di layout, di keseluruhan layout kita. Jadi random, jadi posisinya random, banyak itu random posisi, tapi masih di lingkup layout kita ya. Oke, next. Terus berapa jumlahnya? Mungkin misal 70. Jadi banyaknya 70. Terus sistem, terus kita create objek. Jadi kita buat objek, ya. Objek yang kita buat adalah partikel tadi. Oke ya. Layer keberapa? Lihat, kita mau taruh layer berapa, karena ini background adalah 0. Berarti kita ingin di depan ya, kita berarti pilih yang UI ya, yang berarti layout 1 nilainya. Terus untuk XY nya ini adalah posisi ya, posisi yang mana yang ingin dibuat. X itu adalah horizontal ya, horizontal. Y itu adalah vertikal, berarti kita buat random di sini. Random berarti kita acak ya. Randomnya berapa? Karena kita kan punya lebar itu 128 ya, jadi kita ketikkan aja 1280 ya untuk lebar widthnya atau yang kanan kirinya ya. Jadi kita random, entah itu di posisi mana itu ya, jadi dia akan random sendiri, akan acak ya. Terus Y nya juga kita random, tapi atas bawah kan cuma lingkup layout kita kan cuma berapa, 720 ya, berarti kita buat 720 kayak gini. Oke, done. Oke, kita coba jalankan ya untuk ke quiz 1. Kalian save dulu ya. Oke, terus run layout. Oke, kita coba jalan satu persatu. Ini banteng ya, banteng. Terus ini gajah. Terus selanjutnya ini adalah koala. Bisa muncul ya, muncul kan ya, tapi terlalu apa ya, terlalu banyak mungkin ya, atau terlalu besar mungkin. Oke, kita ke quiz ketiga. Ini kayaknya terlalu besar, misal kita hapus aja dulu. Kita hapus nih, kita hapus, delete ya. Terus kita taruh lagi, tapi ini mungkin 10 saja. Ini kecil ya, 10. Nah, kita crop kayak ini. Terus ke quiz event ya, ini kan sebanyak 70 tuh, mungkin terlalu banyak ya, mungkin kita buat dia mungkin 50 saja, 50 done. Oke, kayak gitu. Oke, kita coba jalankan lagi.
run layout. Oke, ini ya, misalkan ini banteng. Oke, terus ini adalah gajah. Oke, selanjutnya ini adalah koala. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi tidak monoton, jadi ada kayak kesan meriah ya, karena muncul mendapatkan skor bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.